Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 pada masa awal kemerdekaan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Rahadia Infanteri dari absen 28. Saya Muhammad Zaki Abdillah Haryono, absen 25. Saya Sani Salsabila, absen 34. Saya Najwa Kantalila, absen 24. Oke, baik. Nah, di sini kami akan menampilkan rekaman sebelumnya terlebih dahulu. Untuk pembahasan, kami akan membahas mengenai latar belakang, keresahan dan kendala, maklumat penyesuaian, akhir dan pentingnya, dan juga teori versus praktik UUD 1945. Baik, untuk tujuan dari presentasi kali ini adalah yang pertama mengidentifikasi latar belakang dibentuknya UUD 1945 pada awal masa kemerdekaan, dan poin yang kedua yaitu mengidentifikasi pentingnya berlakunya UUD 1945 pada awal masa kemerdekaan. Kemudian untuk definisi akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi seperti yang kita tahu kalau Undang-Undang 1945 itu adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia. Baik itu dia itu menjadi sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Artinya dia itu mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari hak dan juga kewajiban dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk sejarah dari terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 ini akan dijelaskan di latar belakang oleh Najwa. Jadi, UUD 1945 itu merupakan hasil dari perjuangan melawan penjajahan antara Indonesia dan Jepang, yaitu dimulai dari adanya terbentuknya BPUPKI yang melaksanakan dua rapat. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni yang membahas tentang bahasa negara, dan di situ juga tercetus izin mengenai Pancasila pada tanggal 1 Juni. Yang kemudian dibentuk juga Panitia 9 yang nantinya pada tanggal 22 Juni dia itu akan merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi rancangan awal dari UUD 1945. Kemudian pada rapat kedua yaitu pada tanggal 10 hingga 17 Juni 1945 yang membahas tentang rancangan UUD, Piagam Jakarta itu juga disempurnakan. Selanjutnya UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan susunan 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peraturan dan 2 aturan tambahan yang disusun secara sementara karena yaitu disusun dalam waktu yang singkat atau darurat. Kemudian dia juga memiliki rencana jangka panjang yaitu dengan membuat konstitusi yang lebih lengkap melalui sidang MPR tersebut. Kemudian di sini ada kendala pelaksanaan UUD. Yang pertama yaitu banyak lembaga yang belum bisa dibentuk sesuai dengan UUD 1945 seperti DPR dan juga MPR. Karena pada saat itu memang kondisi negara Indonesia masih belum merdeka, sangat sulit. Kemudian yang kedua adalah kondisi negara belum sepenuhnya lepas dari penjajahan dan upaya perbaikan kekuasaan. Nah, seperti yang kita tahu, pada saat awal kemerdekaan memang negara-negara penjajah itu masih ingin untuk merebut kembali Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu Presiden dan KMIB mengambil alih beberapa fungsi yang seharusnya diatur dalam UUD. Oke, selanjutnya adalah kita lanjut ke maklumat dan penyesuaian dari sistem politik. Yang pertama adalah maklumat wakil presiden nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945, di mana maklumat ini berisi KMIP diberi wewenang legislatif, padahal jika kita melihat dari UUD 1945 yang diberi wewenang legislatif itu seharusnya adalah DPR atau MPR. Namun karena pada masa ini DPR belum terbentuk dan agar Indonesia tetap berjalan, akhirnya KMIP yang diberi wewenang fungsi legislatif. Yang kedua adalah maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945, di mana pemerintah ini menganjurkan agar rakyat Indonesia itu membentuk sistem politik. Dan dari anjuran ini maka terbentuklah sistem politik demokratis multipartai, yang dimana jika kita melihat UUD 1945 di dalamnya itu tidak dijelaskan secara jelas atau secara eksplisit
Dan juga dari sini terlihat bahwa UUD 1945 itu tidak dijalankan secara murni dan juga secara konsekuen. Kemudian di sini kita waktunya SPT kedua ya teman-teman. Jadi aturannya nanti ada satu orang dari kami yang akan hadap ke depan. Nah, kami akan memberikan satu spidol atau blueprint kepada salah satu orang yang nanti kalian harus cepet-cepetan buat ngasihin ke teman kalian. Nah, kalau ternyata teman kami yang ada di depan bilang stop, terus kalian megang, berarti kalian harus maju ke depan. Nanti ada hukumannya. 3, 2, 1. Bawah. Intinya nggak boleh ngelempar kan ya. Ya. Ya, next bakal berganti di 3, 2, 1. Ya, jadi ya belajar. Jadi di babak kedua ini lu berdua bakal berlanjut. Jadi game itu kayak gini. Ada pokoknya BO5 siapa Ya. Ya, 1, 2, 3. makanan cerdas. Rafino. Yang mending makanan aja enggak sih? Berarti aku 1. Enggak. Jangan kelamaan minumnya. Ayo wis. Ya, 1, 2, 3. warna terang. Hitam. Ya. Warna terang. Hitam. Ah, bintang ya. Bintang. 2. Ayo. 1, 2, 3. Provinsi Indonesia. Provinsi di Indonesia, aduh luar negeri. Lama. Reykjavik di Islandia. Yeay. Reykjavik. Ya, ada. Islandia. Ya. Berapa poinnya? 2-1. 1, 2, 3. Film horor asal Indonesia. Annabelle. Oh, berarti maksudnya itu horor luar negeri. Iya. Oh, tapi bukan film horor Indonesia. Indonesia kan bukan horor. Wah, ini saya. Dulu Indonesia aja sih gini. Iya, aku nggak ngerti. Yo. Yang kedua sama. Tinggal satu benar. Nanti yang kalah yang ada ya. Ayo.
Timur. Semarang. Loh, jadi itu berarti. Bukan Jawa Timur. Serius. Serius. Ayo, Serius. setuju. 30 detik pertama tak wis. Aku mau lihat yang non-stop, lagunya yang non-stop. Itu loh 1 jam, iya 1 jam. Rumah. Ayo. Gerakan itu apa? Itu loh katanya Randy Nur. Sampai tadi kita bahas. Yeah. Nyanyi dong. Nyanyi dong. Berapa menit wis? Mari, tak boleh kaya. Mari. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan lagi ya. Di sini adalah pergantian konstitusi yang akan dijelaskan oleh Jadi pergantian dari UUD 1945 ke konstitusi selanjutnya itu dimulai dari adanya agresi militer Belanda kedua yang kemudian itu berujung pada konferensi Medan Utara yang terjadi pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi ini membuat Indonesia mengganti bentuk negaranya menjadi federal dan kemudian konsekuensinya dia itu juga mengganti konstitusi menjadi konstitusi dimulai dari tanggal 27 Desember 1949. Kemudian UUD 1945 itu dilakukan kembali setelah dikeluarkannya Dekret Presiden nomor 19. Oke, next di sini ada pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 di awal masa kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui tadi di latar belakang, kalau misalkan Indonesia merdeka itu harus punya sebuah dasar untuk mengatur negaranya, untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakatnya. Nah, mengapa Undang-Undang Dasar ini penting? Soalnya yang pertama dia menjadi fondasi dasar negara setelah kemerdekaan. Yang kedua, dia memberikan legitimasi hukum bagi pemerintahan Indonesia yang baru lahir. Kemudian yang ketiga, dia itu menegaskan bentuk negara kesatuan dan kedaulatan rakyat. yang baik untuk penjelasan yang terakhir yaitu teori versus taktik UUD 1945 pada awal masa kemerdekaan. Nah, yang pertama di sini kita akan melihat dari aspek bentuk pemerintahan sendiri. Kalau kita melihat berdasarkan UUD 1945, seharusnya bentuk pemerintahan yang digunakan di Indonesia itu adalah bentuk pemerintahan presidensial, yang dimana presiden di sini menempati 2 posisi. Yang utama yaitu kepala negara dan juga kepala pemerintah, yang dimana hal ini akan mengakibatkan si presidennya ini memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, yang sangat luas. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan praktiknya sendiri pada masa awal kemerdekaan, bentuk pemerintahan yang terlihat dipakai itu adalah lebih ke parlemen, yang dimana di parlemen ini untuk presiden sendiri itu masih menempati posisi sebagai kepala negara. Namun untuk posisi kepala pemerintah itu dipegang oleh si Perdana Menteri dan juga si parlemen. Kemudian dari aspek lembaga legislatifnya, kalau menurut UUD 1945, lembaga legislatif yang ada di Indonesia itu seharusnya adalah MPR dan juga DPR. Namun pada saat itu kan memang pada masa awal kemerdekaan kan masih sulit ya untuk membentuk, sehingga saat itu dibentuk si KNIP, diganti oleh KNIP, diganti sementara hingga nanti si DPR dan MPR ini dibentuk secara resmi dan disahkan. Kemudian yang ketiga yaitu dilihat dari sistem politiknya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi pada maklumat
yang tanggal 3 November Maklumat 10. Kemudian di sini dikatakan bahwa kalau menurut UUD 1945 itu sistem politik tidak diatur secara jelas. Namun pada praktiknya sendiri sesuai dengan Maklumat 3 November ini tadi kan menyatakan kalau pemerintah itu menyarankan untuk rakyatnya membentuk partai-partai, sehingga ini mengakibatkan sistem politik yang terjadi di Indonesia itu adalah sistem multi partai yang dimana terdiri dari banyak partai di dalam satu negara. Kemudian yang keempat yaitu dari aspek pelaksanaan, yang dimana kalau menurut UUD 1945 sendiri itu pasti sesuai dengan UUD-nya, sesuai dengan isinya. Namun kalau berdasarkan praktik, memang karena posisi negara yang baru merdeka tadi, yang dimana masih sulit keadaannya, sehingga menyebabkan banyak penyesuaian karena situasi yaitu tadi perang dan juga politik yang masih belum stabil. Dan yang terakhir yaitu dari aspek keberlakuan, yang dimana seharusnya kalau menurut UUD 1945, UUD itu berlaku mulai tanggal 18 Agustus sampai 1945. Namun berdasarkan praktiknya sendiri, ternyata UUD 1945 ini hanya digunakan dari tahun 1945 sampai dengan 1949 yang nantinya akan digantikan dengan Konstitusi RS. Nah, ini untuk dokumentasinya. Nah, jadi kesimpulannya di sini untuk menerapkan UUD itu memang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ya, tanpa penyimpangan, serta diterapkan ke seluruh aspek masyarakat secara konsisten agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil dan juga tertib. Nah, yang selanjutnya ini adalah waktunya kuis. Nah, di kuis time ini kita bakal ambil 2 orang lagi. Nanti kita taruh absen kalian di spin. Ya, nanti diambil 2. Ada tantangannya. Tantangan yang pertama, nanti aja Mas maju. Ya, untuk absen pertama 20. Bacain UUD, pembukaan UUD. Kemudian yang kedua itu nyebutin dengan nadanya ya, nyebutin 3 maklumat tadi yang udah dijelaskan di sini. Otherwise gak harus mirip kalimatnya, tapi menyangkut garis besarnya gitu. Nah, menurut kalian yang paling mudah yang mana? Pembukaan atau pembukaan? Pembukaan. Kalau gitu gunting batu kertas yang menang pembukaan. Saya tidak mau mesej. Gak ada.
kesejahteraan dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. jadi melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pencegahan berbagai abadi dan derajat sosial maka rakyat Indonesia bahwa disusunnya kemerdekaan kebangsaan negara Indonesia yang berdasarkan kepada asetan mereka menjadi negara Indonesia kerakyatan dan kerakyatan yang juga disebutkan antara masyarakat dan kewajiban dan kepada negara Indonesia. Aku ini fix joget sih pokok sing tak eling mau itu maklumat 10 nek gak salah KNIP itu diberi kewenangan menjadi bagian legislatif karena waktu itu belum terbentuk DPR dan juga MPR. Terus yang kedua aku lupa tanggal berapa pokok tanggal 10 ya kan